Shalom, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dalam renungan pagi kita. Mari kita awali dengan doa. Bapak, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami diberi kesehatan, diberi hari baru untuk kami boleh menjalaninya, dan biarlah Tuhan kami juga boleh menjalaninya di dalam kasih karunia Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat Tuhan dalam segala keadaan kami ya Bapak. Bapak, pagi hari ini kami mau belajar Tuhan untuk lebih baik lagi dari hari yang lalu. Kami mau belajar sedikit daripada kebenaran firman-Mu, biar itu boleh menguatkan kami, boleh membuat kami punya hidup yang lebih berkenan sama Engkau. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, pagi hari ini saya membawakan renungan singkat yang saya kasih judul Karena Kasih Karunia. Saya akan awali renungan pagi hari ini dengan satu cerita tentang seorang seorang Kristen yang ada dalam antrian gerbang surga. Dalam antrian itu dia melihat satu antrian yang sangat panjang, dan dalam antrian itu ada jalur ke surga dan ada jalur ke neraka. Dari kejauhan dia melihat kok kebanyakan orang diarahkannya ke jalur yang ke neraka ya. Dia melihat perbandingannya begitu kecil antara orang yang masuk ke jalur surga dan masuk ke jalur neraka. Dalam hati dia mulai khawatir. Dan dalam kekhawatirannya itu dia melihat bahwa sebelum mereka dipisahkan antara masuk ke jalur neraka dan ke jalur surga, ada seorang malaikat yang menginterogasi setiap orang itu. Dan dia semakin ketakutan, akankah saya masuk surga? Dia berkata dalam hati kecilnya. Oke, singkat cerita, dia sampai ke antrian di depan, dan pada saat gilirannya, malaikat yang menjaga gerbang itu berkata kepada si orang ini yang udah ketakutan dalam hatinya. Malaikat ini berkata kepada orang ini, "Hai anak muda, saya akan memberikan kamu 10 pertanyaan. Dan dari tiap pertanyaan itu, kalau kamu jawab dengan benar, kamu akan mendapat nilai 10. Jadi total dari 10 pertanyaan itu adalah 100. Apabila kamu berhasil mendapatkan poin 100, maka kamu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi jika kurang dari itu, maka kamu akan masuk ke neraka." Wah, karena anak muda ini adalah seorang Kristen yang taat. Dia berkata dalam hati, wah, saya masih ada harapan untuk bisa masuk ke surga. Lalu malaikat ini berkata, sebutkan 10 poin yang menurut engkau sudah melakukannya dan menjadi berkat untuk orang lain. Oke, dia menyebutkan poin pertama. Saya seorang suami yang baik. Saya nggak pernah selingkuh, saya bertanggung jawab. Oke, kata malaikat, Anda mendapatkan poin 3. Wah, cuma 3 Pak Malaikat. Wah, iya cuma 3. Oke, poin berikutnya. Lalu anak muda ini berkata, saya selalu rajin ke ibadah. Saya melayani di gereja. Dan saya membagikan renungan, bahkan saya berkhotbah di gereja-gereja lain. Oke, kata malaikatnya. Untuk hal itu kamu mendapatkan poin 5. Anak muda ini begitu bersedih. Dan dalam hati dia berkata bahwa sungguh saya tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, kata si malaikat, apa poin berikutnya? Lalu anak muda ini berkata, saya tidak punya poin apa-apa lagi untuk bisa mengejar poin saya menjadi 100. Dalam taraf ini, cuma kasih karunia Tuhan yang bisa membuat saya masuk ke dalam kerajaan surga, kata anak muda ini. Lalu malaikat itu berkata, ya, Anda masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Anda tahu bahwa hidup Anda adalah karena kasih karunia Tuhan. Nah, ilustrasi singkat ini saya bagikan untuk mengingatkan kita bahwa kita ada karena kasih karunia Tuhan. Kalau saatnya nanti kita masuk ke dalam kerajaan surga, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena hebat kita, bukan karena apa yang kita miliki dalam hidup kita. Kita boleh bangga dengan mungkin posisi kita di kantor, bahkan dengan pelayanan kita.
Mungkin kita pinter berkhotbah, pinter bagi renungan, pinter apapun juga lah dalam kehidupan kita di dunia ini. Tapi ilustrasi singkat itu mengingatkan kita, sehebat apapun kita, jangan lupa bahwa kita bisa ada di dunia ini, bahkan kita saat nanti kita meninggal dan kita bisa masuk dalam kerajaan surga itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Jangan kita menjadi sombong dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan pada hari ini. Ingat bahwa semua yang ada di dunia ini adalah bersifat fana. Nah, saya cuma mau membagikan satu ayat aja di Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya, beberapa waktu lalu Bapak Gembala membagikan khotbah tentang kenapa sih hukum Taurat nggak ditiadakan di dalam Alkitab. Nah, satu hal yang saya ingat bahwa Bapak Gembala menyatakan bahwa hukum Taurat tidak ditiadakan adalah untuk menjaga nilai norma-norma moral yang ada dalam kitab Taurat itu agar tetap ada. Nah, kasih karunia itu berbicara bahwa hukum Taurat memberikan gambaran untuk kita tentang bagaimana hidup yang benar. Tetapi pada kenyataannya bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat itu. Ya, pendek kata bahwa hukum Taurat itu cuma jadi panduan buat kita pada akhirnya. Karena kita nggak punya kesanggupan. Nah, kalau gitu hukum Taurat nggak berguna dong. Ya enggak. Hukum Taurat itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Oleh kasih karunia Tuhan. Nah, hukum Taurat memberi Anda gambaran tentang hidup yang benar. Kasih karunia memberi Anda kekuatan untuk hidup benar. Jadi, Tuhan Yesus memberi kita kasih karunia untuk bisa hidup benar, sehingga kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga pada saatnya nanti. Ingat bahwa apapun yang ada dalam hidup kita hari ini, apapun yang Tuhan kasih, sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, janganlah kita menjadi sombong. Ingatlah bahwa kita ada karena Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Dan itu yang memampukan kita untuk bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Jangan simpan kasih karunia Tuhan itu untuk hidup kita sendiri. Biarlah itu boleh menjadi berkat juga untuk orang lain. Ya, pagi hari ini itu aja yang ingin saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kalau pagi hari ini kami boleh diingatkan Tuhan, bahwa kami ada karena kasih karunia Tuhan, bukan karena hebat kami, bukan karena kemampuan kami. Siapakah kami ini Tuhan, tanpa kasih karunia-Mu ya Bapa. Biar pagi hari ini kami boleh ingat Bapa, bahwa kami harus juga menjadi berkat Tuhan, karena kami telah menerima kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah orang lain juga boleh menikmati kasih karunia yang sama dalam hidup mereka ya Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh ada di pagi hari ini, biar kami terus boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Bukan hanya dalam gereja, bukan hanya dalam lingkungan kecil kami, tapi juga untuk orang-orang di luar sana Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi. Tuhan berkati.